lagi di Alfi Channel Go. Oke, kita hari ini mau ke trip to Jogja ya, guys. Ikutin perjalanan kita. Nanti kita mau kemana aja, pantengin video kita ya. Oke guys, sampai juga nih di villanya ya. Oke, hari ini kita mau ada beberapa tempat destinasi wisata ya. Kalian mesti tonton terus nih videonya sampai habis. Oke, sebelum kita ke destinasi wisatanya, aku mau spill dulu nih villa yang malam ini kita nginap di sini. Oke, nah ini bagian ada private poolnya ya. Posisinya ada di belakang villa. Posisi private poolnya ya lumayan besar ya, cukuplah buat anak-anak berenang. Untuk posisi di dalam kita mulai dari dapur dulu kali ya, karena soalnya posisinya saya ada ada di belakang nih, jadinya harus review dari belakang deh, mau di halaman belakang. Oke, kita masuk yuk teman-teman, kita lihat di dalam villa itu seperti apa. Oke, nah kita mulai dari dapur ya. Dari dapur ini, dapurnya ada di lengkap ya, ada disediain logistik juga kayak mie. Terus juga di sini ada ya kompor ya, peralatan dapur lah. Ini meja makannya. Nah ini ibu-ibu lagi pada sarapan nih, supaya kuat nanti jalan-jalannya, disarapan dulu. Oke, ini halaman di ruangan tamunya ya. Ini ada ruang sholat, TV, kipas angin. Ini jalan untuk tembus ke tadi kolam renang. Oke guys, untuk destinasi pertama itu kita ke keraton ya, ke Keraton Yogyakarta. Ternyata di keraton itu banyak adat istiadat yang teman-teman, mulai dari dia mau proses nikah, lahiran, dan segala macamnya ya. Kita dengerin aja ya di tour guide-nya. Sebelum masuk ada dua arca kanan sing bolo lambang gaib, yang kiri bolo upoto lambang jahat. Ini sama, hanya letaknya berbeda, kanan baik, kiri. Oh, betul. Oke, untuk tempat selanjutnya kita masuk ke museum keraton ya, atau museum adat istiadatnya anak dari raja atau memimpin ya, kayak Sultan Hamengkubuwono. Itu mulai dari proses lamaran anaknya, proses seserahan, sampai proses pernikahan, punya anak, dan seterusnya ya teman-teman ya. Karena memang adat budaya di Jogja ini memang banyak ya teman-teman. Nah, di sini adalah museum 3 dimensinya nih teman-teman. Intinya sih sama tadi kayak museum yang tadi kita sebelumnya sudah masukin ya, tapi di sini dibuat dalam 3 dimensi, yaitu gambar yang dikasih cahaya-cahaya seperti itu ya. Dari sini lah.
Kita sedang ada di Keraton Yogyakarta ya teman-teman. Ini kita lagi tour guide, ada tour guide-nya dari dalam keraton. Nah ini saya balik sama anak-anak semua nih, dari keluarga emak-emak Rempong semua ada di sini guys. Lumayan banyak. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kita di keraton ya, di Keraton Yogyakarta. Banyak ya adat istiadat di kerajaan ya, mulai dari lamaran sampai ke pernikahan dan proses mempunyai anak tuh banyak banget. Oke, lanjut ke destinasi berikutnya. Oh guys, untuk hari yang kedua nih kita mau ke pantai nih. Kalau dari peta itu dari tempat villa kita menginap itu perjalanan sekitar 1 jam 30 menit nih guys. Ikutin terus perjalanannya ya. Oke. Oke guys, kita akhirnya sampai juga nih di pantai. Masya Allah ya, pantainya ombaknya berkejaran, indah banget. Di situ juga ada pulau-pulaunya, pulau kecil batuan di sebelah kiri. Nah di sebelah kanan juga ada pulau berininya. Oke guys, ini anak-anak juga pada seneng nih main pantai ini. Dan kayaknya memang nggak ngebosenin gitu. Memang pantai selatan itu identik ombaknya besar ya guys. Tuh lihat, kalian bisa lihat ombaknya berkejaran tuh. Ini sayang shootnya agak dari jauh. Itu memang pantai selatan itu ombaknya besar sekali. Oke, halo guys, kita lagi di Obelix Sea Hills. Ini ada anak-anak. Hai. Ini dia pada ngumpul semua. Ya guys, di Obelix Sea View ini kalian bisa melihat pemandangan laut lepas. Ya, indah banget kelihatan dari sini lautnya. Ini pemandangan pertama yang baru pernah lihat. Langsung view-nya laut lepas. Di Obelix Sea View ini banyak hiburan ya teman-teman. Ada musik, juga makan. Jadi kita di sini bisa nikmatin musik sembari makan dan langsung view-nya adalah pantai. Oke.
Halo, selamat pagi guys. Ketemu lagi di hari yang ketiga ini. Kita mau trekking nih, naik jeep ke daerah Kaliurang, atau tepatnya itu di museum rumahnya Mbak Marijan. Museum Mbak Marijan yang terkena erupsi pada saat pas letupan gunung pada tahun 2010. Oke, ikutin keseruan perjalanan kita ya. Oke, akhirnya sampai juga di museum petilasan Mbah Marijan ya. Baik teman-teman, saya jelaskan sedikit. Ini adalah mobil evakuasi tim relawan untuk mengevakuasi keluarga dari Mbah Marijan ya. Karena terlambat, mobilnya itu sudah terjebak asap panas atau awan panas dari gunung Merapi, jadinya tidak bisa terselamatkan ya para relawan. Ada beberapa yang gugur pada saat ingin mengevakuasi dari beberapa warga dan juga Mbah Marijan. Mobilnya sampai penyok-penyok seperti itu ya. Nah, ini adalah motor dari anak Mbah Marijan ya, itu motor Pak Asih yang ikut juga terkena imbas asap dari letupan gunung Merapi ya, sampai habis seperti itu ya teman-teman semuanya. Ya, ini sebenarnya adalah rumah dari Mbah Marijan ya, karena sudah dijadikan museum, jadi dibuat rapi ya, ada pagar seperti itu, dan alat-alat dari perabot rumah tangga Mbah Marijan ditata sedemikian rupa menjadi sebuah bukti atau peninggalan ya dari letupan gunung Merapi ini. Banyak sekali yang terkena alat-alat rumah tangganya Mbah Marijan ya, sampai alat musik pun tuh juga ada, dan kursi-kursi itu kena semua dan dijadikan sebagai barang bukti atau barang yang dimuseumkan. Kita bisa melihat bahwa tragedi letusan gunung Merapi di tahun 2010 itu lumayan cukup besar. Oke teman-teman, selain itu juga ada beberapa kerugian ataupun yang tragisnya adalah inilah tulang dari hewan piaraan warga sekitar yang terjebak di awan panas sehingga mati dan sampai menjadi tulang belulang seperti ini. Bisa dibayangkan awan panas itu panasnya luar biasa sekali ya teman-teman. Ini bangker kali ademnya nih. Nanti kita akan masuk ke dalam bangkernya ya teman-teman ya. Bagaimana suasana di dalam bangker tersebut kita bisa lihat ya nanti. Ini saya tahukan dulu tuh bangkernya itu seperti itu, bangker Kali Adem. Nah, ini foto sebelum dan sesudah erupsi ya teman-teman semua. Nah ini nih, ini sebelum terjadi erupsi ya tuh, namanya lubang apa ruang lingkup Kali Adem, ruang lingkup Kali Adem ya. Iya, taruh dulu sebentar. Ini video ini dulu. Nah, ini terjadi setelah erupsi. Tuh lihat kawan, teman-teman bisa lihat semua ya. Teman-teman, ini parah juga ya. Iya, 2010. Oke. Nah, ini dia dalam bangkernya nih, guys. Dalam bangkernya itu gelap ya, karena memang nggak ada penerangan. Di sini ada ruangan sebelah kiri. Nah, ruangannya hanya seperti. Nah, ini ada batu-batu ya di dalamnya ya. Nah, batu ini saya juga belum tahu informasinya kenapa ada di dalam. Informasi dari tour guide-nya, terjadi letusan
itu atap atau atas dari itu ada sedikit lubang celah, jadi dia menetes laharnya dari atas ke bawah sehingga membuat endapan lahar, dan ketika dingin lama-lama menjadi lumpurnya lahar itu menjadi dingin dan menjadi batu seperti ini nih guys. Oke. Ini juga sangat ini terkejut ya, ada batu di dalam kaunter seperti ini. Nah, di depan itu adalah ruang logistik ya, penyimpanan makanan para relawan yang memasuki bunker untuk menyelamatkan warga sekitar ya. Dan ruangan yang sebelah sini itu kamar mandinya ya. Sebelah sini ya, yang memang isinya bekas terkena lahar ya, jadi seperti ini, gelap dan belum dirawat ya, mungkin belum ada pembaruan atau kembali. Masya Allah ya, benar bencana itu besar sekali. Oke guys, untuk spot selanjutnya kita mau off-road nih, naik jeep. Nanti diajak kita di seputar ke sungai, ada sekitaran ada sungai kecil. Kita bermain-main di situ, ada batu-batu kerikilnya. Kita juga masuki air sungainya pakai mobil jeep ini. Pokoknya seru banget. Dada ya. My trip. Adventure. Warga Rempong. Langsung kita. Oke, ayo dong, pada. Lagi. Diri, Dina bisa nggak diri? Jangan dah, Jumna jangan. My trip, my adventure. Bapak Rempong, Pak Rempong adventure. Ayo diri kalian. Lihatkan satu, my trip, my adventure. Luar biasa senangnya kita bisa naik mobil jeep, terus kita off-road di bebatuan dan sungai kecil yang kita lewatin ini. Anak-anak juga seneng banget tadi. Pokoknya Masya Allah banget deh liburan di Jogja. Dan kemana-mana dulu ya guys, karena videonya masih berlanjut. Setelah ini kita lanjut jauh ke hotel untuk kita check-in di hotel. Untuk hotelnya di mana, ikutin aja terus videonya, oke? Oke guys, kita udah sampai hotel nih. Oke, kita review dulu ya dalam kamarnya. Ya, hotel ini namanya Hotel Malioboro ya guys. Nah, ini dia nih kamarnya nih.
Di sini ada lemari untuk menggantung baju. Nah, ini dia nih kamarnya, itu ada 2 kasur ya, yang satu tempat tidurnya ukuran king size, yang satu mungkin ukuran yang small atau yang kecil ya, single bed. Oke. Nah, untuk desain dalamnya lumayan ya guys, hotel ini lumayan bagus. Nah, ini meja rias ya, di sini kacanya ada penerangannya dan bisa diatur ya untuk tinggi kecerahan dari lampunya tuh, bisa di setting ya guys. Oke. Nah, itu ada anak aku tuh guys, dia lagi sholat sepertinya. Oke, ini ada televisinya juga di sini. Guys, di hotel ini kita menginap hanya 1 malam ya, karena kita besok harus pulang ke Jakarta. Aduh, bakal kangen juga nih sama Jogja, karena kita harus pulang besok. Nah, ini untuk kamar mandinya ya guys. Tuh, disediakan 2 handuk, ada wastafel, kaca yang lumayan besar, shower, ada water heaternya juga. Masih bagus ya guys, dalamnya bersih, rapih semuanya. Oke guys, seperti yang aku bilang bahwa ini hotelnya adalah Hotel The Malioboro Hotel and Conference Center. Nah, ini untuk aku spill untuk harga-harga makanannya nih ya, lumayan sih ya harganya, juga di hotel ya. Tapi untuk biaya menginapnya kemarin lagi ada promo nih teman-teman pada saat kita nginep di sini, jadi ya agak lumayan lah dapat promo. Oke guys, kita mau packing dulu nih karena besok harus udah mau pulang ke Jakarta. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, comment, and share ya. Bye bye. Siapa kita? Di mana kita? Yogyakarta.